kalau suaminya lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya, iya tuh, kenapa Firaun yang jadi contoh? Udah paling parah, nggak ada lawannya, itu manusia paling durhaka. Ya, insya Allah. Maka kita lihat, padahal di zamannya Ibunda Asiyah itu beda sama zamannya kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan di zamannya Rasulullah kan banyak bonus. Kita kenal malam Lailatul Qadar. Malamnya cuma satu malam itu, tapi ganjarannya khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kita nanti bulan Zulhijjah ketemu namanya puasa Arafah. Puasanya tanggal 9 Zulhijjah, puasanya 1 hari, tapi dihapuskan dosanya setahun ke depan, setahun ke belakang. Kemarin kita ketemu namanya puasa Syawal. Puasa, barang siapa berpuasa 30 hari Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, ganjarannya seperti 1 tahun berpuasa. Banyak bonusnya nggak? Umur lebih pendek, ibarat audisinya lebih pendek, tapi banyak bonusnya. Di zamannya Nabi Musa kan nggak begitu. Malah izin koreksi ya, yang saya tahu salah satu syariat puasa yang diwajibkan di zamannya Nabi Musa itu bahkan 40 hari, bukan 30 hari. Ya, dan belum lagi tadi, Masya Allah. Ya, tidak banyak bonus. Umur lebih panjang, ibadahnya nggak banyak bonusnya. Beliau terus gimana ceritanya kalau misalkan bonusnya tidak banyak, tapi kok bisa-bisanya Ibunda Asiyah itu menyusul keempat wanita paling mulia di surganya Allah, yang 2 diantaranya itu dari zaman Nabi. Ya, Ibunda Khadijah sama Ibunda Fatimah. Gimana bisa nyusul? Karena tadi sabarnya bukan main-main. Sabarnya ngadepin seburuk-buruknya makhluk. Ya. Kan kalau misalkan, makanya kata Allah di Quran surat 39 Az-Zumar di ayat ke-10-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Iya, ibadah lain banyak pahalanya, tapi kalau pengen yang tanpa batas, sabar itu nggak ada batasannya. Nah, karena beliau sabarnya bukan main-main, sabarnya jauh di atas tingkatan. Karena beda suami yang dihadapi, ini suami yang lebih parah. Ya, kalau dibilang ibadah beliau pasti bagus, tapi masalahnya sabar ngadepinnya, ini sabarnya ini yang bikin tanpa batas. Kan dengan keadilan Allah, sabar menunggu bus kota sama sabar ngadepin suami kayak gitu beda tuh pahalanya. Ya, Insya Allah. Makanya bismillah Bu ya, kalau kita mendapati suami kita tadi ya minimal setidaknya tidak menyembah kepada selain Allah, tidak ada pelanggaran syariat. Cuman perkaranya kadang yang bikin kesel, buka kulkas nggak ditutup lagi, buka laci nggak ditutup lagi, habis pakai anduk ditaruhnya di kasur. Ya, kalau masih urusannya itu mah udah lalu investasi. Ya, ikhlas, ridho, aja Pak. Insyaallah. Jadi seperti itu ya. Silakan. Nah itu dia tadi ya Ibunda Asiyah, karena beliau punya pahala kesabaran yang tadi. Siap nggak Bu punya suami kayak Firaun? Ya, enggak kan? Tapi kalau dibilang pengen ke surga, ya pengen sih. Tapi beliau mendapatkan surga dengan apa justru? Dengan Firaun Bu. Gara-gara Firaun. Iya ya. Yang terakhir ini wanita ya luar biasa. Makanya beliau yang dipilih menjadi pendamping sebaik-baiknya. Karena beliau kan ketika bersama dengan Rasulullah ya hanya satu istri saja. Ketika bersama Khadijah tidak menikah dengan yang lain. Sampai ketika beliau sudah wafat pun kadang disebut-sebutkan kebaikannya di hadapan Ibunda Aisyah ya. Semuanya mulia, cuman beliau emang luar biasa. Logikanya ginilah, dari wanita paling kaya sejazirah Arab, lalu bisa sanggup menurunkan egonya, yang padahal kan kalau zaman sekarang
Ya kan suaminya karyawannya, Bu. Tapi nurunin egonya sehingga bahkan suaranya pun nggak pernah lebih tinggi daripada suaminya. Kalau misalnya suaminya dari skala 1 sampai 10, Rasulnya suaranya di skala 6, beliau di skala 5, 4, nggak pernah lebih tinggi. Ya. Uangnya seluruhnya habis digunakan untuk dakwahnya. Dan lama nggak pulang pergi ke dalam gua. Tahu-tahu pulang, udah lama nggak pulang. Kalau kita kan kadang pulang, mana aja sih kamu? Ya, token di rumah tuh udah bunyi-bunyi. Atau misalkan udah pulang lama nggak ada kabar, ya gimana ngasih kabar waktu itu belum ada ini ya. Udah gitu izin mohon maaf, kadang udah pulang lama nggak bawa duit. Misalkan gitu ya. Kalau di zaman sekarang, ini mah di zaman itu pun nggak ada gitu marah-marah dulu. Kamu setidaknya mempertanyakan, Mas teh kemana aja sih Mas? Kok nggak pulang-pulang selama ini? Pulang-pulang tahu-tahu ketakutan, minta zamiluni zamulani diselimuti. Yang melihat saya, yang ketakutan Rasulullah begitu melihat wajah istrinya langsung hilang setengah. Begitu adem, masya Allah. Nah, kira-kira suami ibu lihat ibu tambah panas tambah adem. Ya udah gitu kan kita tahu ya, kan harta beliau habis ngedukung dakwah Nabi. Ketika akhirnya ada hartanya sudah habis-habisan, lalu menjelang beliau usianya akan berakhir, menjelang di ujung hayatnya, memanggil putrinya kan, Fatimah Zahra. Hai Fatimah, putriku nak, boleh minta tolong ibu nak? Silakan ibu apa? Tolong mintakan kepada ayahmu, boleh nggak? Nanti kalau ibu udah wafat, boleh nggak sorban yang biasa ayah terima wahyu dari Allah, boleh nggak itu dijadikan kain kafan kayak ini? Ditanyakan oleh putrinya sendiri, ibu kenapa nggak minta sendiri? Kan secara akal kalau misalnya pakai ego ya Bu, ini suami udah saya biayain habis-habisan sampai uang saya habis, masa minta kain sorban bekas aja malu, nggak berani dijawab. Aku malu mintanya, takut selama ini perjuanganku mendukung dirinya itu belum cukup. Gak cukup lah mananya, kalau bahasa kita nyaman. Ya habis-habisan. Di saat mungkin di zaman sekarang ada yang uang istri, uang suami, ada hak istri di dalamnya. Ya. Kadang ada yang begitu, ini mah ya Allah habis, mangga silakan, insya Allah. Bahkan menyampaikan kepada Rasul, kepada Nabi, kepada suaminya, hai Rasulullah, jika suatu ketika aku telah wafat dan kau perlu bantuanku untuk berdakwah, menyeberangi lautan, menyeberangi kemanapun, silakan gali kuburku, ambil tulang belulangku untuk kau jadikan alat untuk menyeberangi, untuk menyampaikan dakwah. Segitunya pengen bermanfaat bagi suami. Makanya kadang kalau misalnya ada, ya wajar sih ya, ketika ada suami berkata, kamu tuh jadi istri tuh belajar dong kayak Khadijah. Ibu boleh berkata, emang kamu udah kayak Rasul? Ya. Bisa punya hati yang sebegitunya itu, insya Allah ya. Itu luar biasa ya. Karena kalau kita bicara tentang sejarah-sejarah, ya ketika kita ketemu selevel kayak Umar bin Khattab, Ibunda Aisyah juga pernah ngambek ke Nabi, ya, walaupun akhirnya jadi pelajaran yang baik, ya. Tapi kalau beliau kayak, coba wanita dengan sifat perasanya, dengan bisa tetap tidak marah. Karena kalau misalnya beliau jadi ya mendapatkan gelar tadi empat wanita paling mulia di surganya Allah, termasuk yang tertinggi, wajar banget lah ya. Tapi kesimpulannya tadi ya, kita bicara wanita yang dirindukan surga. Contoh tadi, apa mendapatinya dengan fasilitas yang mewah, enak-enakan, santai tanpa masalah hidupnya. Jadi yang pertama, jangan alergi sama masalah. Masalah itu justru bisa jadi jalan kita naik. Jadi, kan kita cerita pengen ke surga, betul? Ada yang di sini nggak pengen ke surga? Ada yang ingin ke neraka? Ya nggak mungkin ya. Terus bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapuskan.
Karena kalau mau jujur mungkin ibadahnya segitu-gitunya, sholat lupa rakaat mulu, ya, istighfar jarang, sedekah misal di luar sana, di sini kan soleha semua ya. Tapi kadang cita-cita nggak nanggung. Saya mah nanti meninggal pengen tetangga anak sama Nabi surganya. Kata malaikat digeling-geling, apa amalannya ini orang? Tapi ketika akhirnya berdoa seperti itu, Allah tetap pengen ngabulin, tapi amalannya kurang, mesti digimanain berarti? Ditolong sama Allah, dikirim para penggugur dosa. Ada yang mencaci, ada yang memaki, ada masalah di kantornya, ada masalah dengan apapun kesehatannya dan lain-lain. Apakah itu akan Allah sia-siakan? Tidak sedikit. Ya, pilihannya cuma dua tadi. Kalau nggak gugurin dosa, tinggiin derajat. Atau misalnya tadi, bisa jadi Allah ingin meninggikan derajat seseorang, ya. Tapi kalau mau jujur ya, bisa jadi amalan kita ya jauh tidak sebanding dengan misalkan imam-imam besar terdahulu. Imam Ahmad bin Hambal misal, dalam sehari semalam di dalam kitab manakibnya yang ditulis oleh putranya Abdullah, dituliskan sehari semalam itu Imam Ahmad bin Hambal sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad, kalau beliau sedang sakit maka sholatnya menurun jadi 150 rakaat. Lagi sakit itu, ya. Terus kita gimana nih, amalan tidak seperti beliau tapi pengen tinggi derajatnya di sisi Allah, ditolong sama Allah. Ada masalah, ada yang nyakitin, ya. Pengen ke surganya Allah? Siap-siap dapat masalah, ya. Enggak lah. Masalah tuh nggak berbahaya. Yang berbahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Nah aja, ya. Nah aja, jadi kebaikan. Udah, selegawa terima. Udahlah pasti yang terbaik. Ya, karena kalau tidak terima juga itu pasti akan jadi berat, ya. Tidak terima, ingin selalu terlihat langsing, setiap kali foto ibu tahan nafas. Berhasil terlihat langsing, setelah tahan nafas dilihat fotonya wajahnya membiru, kekurangan oksigen. Ibu tahu manusia sampai menciptakan benda yang namanya korset untuk terlihat apa? Kira-kira nyaman gak sih pakai korset? Enggak. Sama saya izin mau tanya, ya, boleh ibu tanya? Kenapa ibu teh kalau foto suka diulang-ulang? Kan mukanya nggak berubah. Udah gitu teh sekali fotonya timernya 5 detik, kan pegel senyum-senyum. Saya boleh survei, nanya, ya. Ini sudah sering saya tanya, saya mau tanya di majelis ini. Misalkan kalian berfoto 10 orang, yang 9 senyumnya cantik sempurna, tapi ibu merem sendiri. Pengen diulang nggak? Gitu alasan. Ya. Foto yang kedua dengan 10 orang yang sama, yang 9 merem semua, tapi ibu senyumnya sempurna sendiri. Itu yang diposting. Terima kasih telah menjawab dengan jujur. Pantesan kadang orang tuh berantem. Gimana fotonya bagus sih? Bagus apaan gua marah begini? Karena patokannya hanya wajah sendiri. Udahlah bu, tenang, ya. Dan kadang yang malah yang dimarahin yang fotonya. Jangan kelihatan gendut atau gimana? Saya juga fotoin itu gimana? Itu gimana caranya? Sedangkan beres foto dia makan lagi. Ya Allah. Udahlah, tenang ibu, ya. Bu, jangan takut jadi tua, ya. Jadi nggak bisa mundur lagi, ya. Nggak perlu sibuk menjelaskan. Si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu waktu SMA lucu loh pakai seragam SMA. Iya, bu, iya, yakin percaya. Oh, ibu pakai lagi seragam SMA-nya, datang ke sini, Insya Allah gaul di sini. Udah, sisakan waktu untuk silakan kalau ada. Barangkali saya ada salah menyampaikan, tolong dinasihati dan tolong dimaafkan, ya. Silakan dikembalikan dulu saja. Terima kasih. Tanya jawab atau? Gue lebih pengen tanya jawab atau foto-foto ini?
ibu saya sudah muslim dari awalnya, ya. Cuman memang awal menikah tinggal dengan nenek beliau muda selama 2 tahun awal. Bahkan ketika mereka sudah punya tempat tinggal sendiri pun saya cukup lama dengan nenek. Jadi makan babi, jadi TK sampai SMA-nya sekolah Katolik, nyari duitnya di Thailand, jadi bandar judi, bukan bandar narkoba, Bu. Dunia kami, ya di sana saya teman bandar narkoba juga ada, tapi dunia kami tidak sama banget lah. Bandar narkoba tuh kesannya kalau di film-film saling tembak menembak, saling bunuh membunuh. Kalau di dunia perjudian ya tetap aja sih memang bersinggungan dengan hukum ya, dan ya memang keras juga, tapi ya saya bukan bandar narkoba lah pokoknya. Bahkan izin ketika di sana pun saya tidak pernah menyentuh narkoba sama sekali, karena waktu itu saya beranggapan semua yang saya dapat di sana itu hasil dengan berpikir jernih, sedangkan saya tahu narkoba itu bikin bodoh. Karena kalau saya sampai nyentuh itu kayaknya bakal kehilangan itu semua, makanya nggak mau nyentuh. Meskipun sekeliling teman-teman ya dulu teman-teman yang satu lingkungan itu emang ada yang bandar narkoba memang, ya. Tapi itu lalu mulai belajarnya ya waktu pulang dari Thailand 15 Maret 2017. Malu memang ketika awal pertama kali ngaji, ada beres ngaji, itu beres kajian, ada salah satu anak SMA 15 tahun, kelas 1 SMA, dia pengen setoran sama ustadz yang ceramah. Setoran apa katanya? Dia jawab surat Al-Mutaffifin. Pas dengar itu, emang ada surat Al-Mutaffifin? Cek saya tuh. Pas coba ngedengerin, kok panjang banget, gak habis-habis. Wah, kayaknya ini surat terpanjang. Oh, berarti saya nggak tahu Al-Baqarah kalau misalkan Al-Mutaffifin aja dikira terpanjang. Karena waktu itu At-Takasur belum apa, Trikul juga cuma tahu trikul itu nggak pakai tajwid, berantakan. Jadi ya kayak ditampar lah itu. Jadi saya udah hidup selama 25 tahun ini ngapain aja. Jadi ya udah mulai tahsin lagi, mulai ngejar. Kalau misalkan sampai gimana ya nggak tahu, itu mah Allah ya, Allah ya, sama sekali tidak ada kebaikan pada diri ini. Allah yang mengizinkan. Jadi ya gitulah ya. Sampai kadang ini kemarin ngaji bareng AA di BSD kajian, beliau cerita kan, beliau bertanya ke orang, bukan yang tiap tahun umroh ya, tapi ke orang yang tiap tahun haji ya. Ditanya dong, amalannya apa kok bisa Allah undang ibadah haji setiap tahun? Dijawab kan, ditanya kan, apakah kamu ahli duha? Enggak, jarang. Atau ahli tahajud? Enggak juga, terakhir tahajud atau mabit Ramadan. Apa amalannya? Dijawab nggak ada amalan spesial. Ada salah satu jemaah haji itu ngejawab kayak gini, bisa jadi bukan amalan yang membuat kami kesini, tapi bisa jadi dosa kami jauh lebih banyak daripada orang-orang, bukan sama sekali karena amal. Nggak tahu, atau mungkin ya jelas doa dari orang tua. Kalau misalnya kondisi kayak sekarang kayak begini, sayanya nggak tahu, bisa jadi dulu saya zolimi, dia orang yang soleh asli, jadi malah ngedoain kebaikan bagi yang jahat kepada dirinya. Allah pengen doa itu dikabul, sehingga mungkin sekarang beliau sedang istirahat, atau mungkin setelah wafat atau gimana, tapi dapat pahala jariah. Sayanya lagi ngaji kayak begini, jaga hatinya, nggak ada kamera, nggak ada yang ngajak foto, nggak ada apa. Bisa jadi kayak gini malah saya yang tergelincir, pahalanya ngalir buat beliau, sayanya gagal jaga hati, bisa jadi saya yang malah dosa sendiri. Jadi nggak tahu, mungkin doa. Haji mah ngaji, cuman nggak berani jawab amalan yang mana yang telah diterima, nggak tahu, nggak berani kepedean. Karena saya melakukan ini dan ini Bu, makanya saya mungkin nggak berani jawab. Dari mulai tobat sampai sekarang saya juga nggak tahu salat saya yang mana yang diterima. Pernah dapat SMS, selamat Denis, tobat kamu telah diterima. Betapa senang hati kalau bisa dapat seperti itu. Saya nggak tahu ya Allah, tobat yang dulu juga udah diampuni dulu. Yang saya tahu pokoknya kalau setiap kali futur melanda lalu dikasih was-was sama syaitan, yang lain juga ibadahnya nggak segitunya. Berkata dalam diri mereka, meskipun cuma 5 waktu, misalkan seumur hidup nggak pernah duha, seumur hidup nggak pernah tahajud, dan tidak berdakwah, bisa jadi ya apakah dia masih bisa ke surga? Bisa. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Diri ini yang layak Allah matikan di sana. Terus Allah malah kasih kesempatan untuk bisa ketemu guru ngaji, ketemu bunda-bunda yang soleha, bisa diizinin untuk sama-sama di sini ngaji. Allah perlakukan dengan baik, ibunda perlakukan dengan baik.
sini, tidak diusir, malah dipersilakan duduk ngaji di sini. Sama sekali tidak ada kebaikan diri. Ini mah Allah aja yang dengan kebaikan menutupi. Nggak ada layak-layaknya aslinya. Sama sekali bukan Ustaz, aslinya cuma santri biasa, kongko biasa, banyak dosanya. Tapi ya Allah tolong kayaknya. Saya belum lihat poster yang nggak tahu. Mudah-mudahan tidak dituliskan Ustaz. Aslinya bukan Ustaz. Jangan pernah dipanggil itu ya. Kode ini saja udah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintinya ini. Saya jelas ada dua kenikmatan yang banyak manusia, Iya. yaitu nikmat sehat dan waktu. Iya. Iya. Baik, istilah. Itu salah satu terjemahan dari hadis Nabi ya, bahwa ada dua kenikmatan yang sering manusia sia-siakan, lupakan ya, yaitu nikmat sehat dan waktu yang senggang. Emang kalau misalnya lagi sehat kan kita masya Allah gitu, ngapain aja jadi, bisa berangkat kemana juga ya. Coba waktu lagi sakit pengen maksiat juga nggak kuat tenaga. Kadang-kadang kenapa ya izin yang lebih sepuh usianya lebih muda untuk taat, dan mereka ini pengen maksiat udah nggak kuat. Iya izin gitu maksudnya ya. Laki-laki punya banyak uang, tapi udah sepuh, kemana-mana harus didorong pakai kursi roda, mau ngapain? Main perempuannya udah nggak mau lihat dia. Pengen apa? Pergi party ke tempat hiburan malam sama supir aja nggak tega, malah dianterin ke panti. Jadi ya ketika memang sehat itu memang, makanya kan kita ditambah minta sehat itu jangan sehat saja, tapi sehat wal afiat. Karena afiat itu sehat yang dipakai untuk taat. Karena kalau sekedar sehat mah maling juga sehat, larinya kenceng. Ya. Jadi kan ya memang saya sendiri akui kalau kayak misalnya badan lagi sehat, zikirnya bisa jadi lebih sedikit daripada ketika sedang sakit. Ya, dan waktu senggang, punya waktu luang terlalu banyak itu, insyaallah. Makanya kadang nih besok hari libur, bangunnya lebih siang. Ya. Padahal kalau misalkan bukan hari libur, bangunnya lebih pagi, sholatnya misalkan berjamaah, tepat waktu di masjid, sempat baca Quran dulu, sempat lain-lain gitu kan. Nah kalau udah waktu senggang kebanyakan, ya, termasuk juga. Makanya kadang ketika bicara tentang waktu, tentang usia, kadang bisa jadi kebalik. Kita bilang kasihan sama anak-anak yang kena ledakan di Suriah, di Palestina. Mereka tapi anak-anak kecil, belum akil balik, minimal hafal 5-15 juz. Minimal, ya. Bisa jadi saking Allah sayang sama mereka, udah gak usah lama-lama di dunia. Sebelum kamu akil balik, punya syahwat, punya dosa, pulang. Apa ini itu si Denis hidup lama di Indonesia, umur panjang tapi malah nggak jadi pahala, malah jadi dosa. Rugi amat lah, malah panjang-panjang umur malah nambah kuota siksaan. Jadi emang makanya kalau mau berarti kita harus sakit ya, berarti kita harus nggak punya waktu senggang, bukan. Tapi yuk gunakan itu semua, karena cara terbaik untuk melanggengkan nikmat adalah dengan disyukur. Orang itu benar-benar bersyukur akan menggunakan nikmatnya untuk jadi jalan tambah dekat sama Allah. Contoh ya, orang ada yang baru dapat bonus, dia memang lisannya ngucap alhamdulillah. Karena kalau dia benar-benar bukti bersyukur yang paling benar adalah menggunakan nikmat tersebut untuk jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Tahu ini uangnya dari Allah, maka dia sedekahkan, dia bayar zakat dan lain. Depan siap-siap kurban, kalau belum ada siap uangnya, nabung dulu ya. Bismillah, insyaallah. Jangan sampai enggak ya. Kok sekarang belum ada, jangan khawatir, Allah Maha Kaya. Kita benar-benar lillahi ta'ala. Kita berkurban bulan depan. Ya. Dan berikan yang terbaik. Kok saya yang terbaik mampunya kambing yang harga 1,7 agak kurus sih kok, tapi terbaik ya, benar-benar kita udah nabung berbulan-bulan sampai kadang kita nahan lapar demi bisa nabung. Itu bisa jadi lebih baik daripada yang kambing terbaik 3,5 juta tapi uangnya 3,5 triliun di rekening. Ya cuman kambing satu padahal uangnya 3,5 triliun, bisa jadi nggak ada artinya di sisi Allah.
Ya maksudnya lebih sedikit pahalanya di sisi Allah. Ya, pokoknya yang terbaik aja ya. Allahu a'lam bishawab. Sudah satu lagi ya. Sudah. Mana? Oh, di sini. Oh, udah keduluan. Ya. Kalau ini kan better ada di bagaimana menyikapi soal poligami Kenapa ya? Baik, istilah izin ini ditanya tentang polipantai, poligami. Ya, pertanyaan yang pertama dulu lah. Yang pertama tadi, kalau bisa punya uang yang banyak, terus akhirnya dipakai untuk tambah dekat kepada Allah, itu ujian atau nikmat. Jadi tadi, semua yang kita terima dari Allah itu masih berupa ujian. Kapan jadi nikmat atau musibahnya tergantung mau kita apain. Contoh, ibu dapat harta banyak, itu ujian. Kapan itu jadi nikmat? Kalau ibu gunakan itu untuk tambah dekat kepada Allah. Tapi kalau malah dipakai untuk maksiat, berarti kita sedang menjadikan titipan atau ujian tersebut malah menjadi musibah. Ya, jadi pokoknya sekarang berarti pola pikirnya kayak gini. Setiap kali apapun yang terjadi dalam hidupku, yang kita pikir bukan aku senang atau tidak, tapi Allah suka atau tidak. Apapun yang terjadi dalam hidup kita bukan masalah aku bahagia atau tidak, tapi gimana caranya gara-gara kejadian itu aku tambah dekat sama Allah, baru itu jadi nikmat. Ya. Jadi kan sekali lagi bukan berarti kayak dengan yang disampaikan tadi nggak boleh kaya, nggak boleh punya jabatan dan yang lain-lain. Tapi kalau mau, kalaupun akhirnya memang dipilih oleh Allah memang harus diuji seperti itu, seperti Abdurrahman misal, ya udah seperti beliau aja, gunakan semuanya untuk jadi kebaikan. Abdurrahman itu sepertiga kota Madinah pernah diutangin oleh beliau, sepertiga lainnya pernah disedekahin oleh beliau. Satu kota tuh ngerasain uangnya beliau. Ya, kayaknya jadi manfaat, jadi berkah. Nah, Masya Allah. Ya. Terus yang kedua tadi tentang poligami. Ya. Pertama, kita ke Al-Qurannya dulu lah ya. Memang kata Allahnya, nikahilah 2, 3, 4. Surat An-Nisa ayat ketiga. Tapi kan ada komanya, yaitu jika engkau tidak sanggup berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Terus ada ayat 129, apa bunyinya? Dan sungguh jika engkau ingin berlaku adil, sungguh engkau tidak akan bisa. Dan sungguh engkau tidak akan bisa istrimu meskipun engkau menginginkan. Nah, gimana caranya saya bisa berlaku adil? Sedangkan adil itu patokannya bukan menurut kita, tapi menurut hati mereka masing-masing, yang standarnya beda-beda. Itu syariat Islam. Saya tidak mungkin menafikannya, tapi saya merasa diri saya tidak sanggup. Apalagi yang sudah Allah anugerahkan untuk saya, Teh Yunda, itu sudah amat sangat jauh, sangat amat. Adalah yang dipilih oleh Allah dari miliaran wanita untuk paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Maka tidak ada penyesalan bagimu untuk menikahi. Kan begitu saya di mobil kadang-kadang ya. Insya Allah. Jadi gitu ya. Kalau yang lain mungkin dengan keilmuannya, dengan kefakihan agamanya, mungkin mereka sanggup berlaku adil. Wallahu a'lam. Entah saya meninggal juga nggak ditanya kelakuan orang. Ya. Nggak sanggup adil. Ya. Jadi satu aja. Ya. Alhamdulillah. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab.
tiba-tiba. Waalaikumsalam. Insya Allah.